Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah menuju ke masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak luput pula untuk kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan memelihara sunnah dan adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan untukmu semuanya. Maksudnya jangan ditanyakan apa yang tidak saya terangkan kepadamu semua, karena bahwasanya yang menyebabkan kerusakan orang-orang atau umat yang sebelumnya itu ialah sebab banyaknya mereka bertanya-tanya yang tidak berfaedah. Lagi pula mereka suka menyalahkan kepada nabi-nabi mereka. Oleh sebab itu, jika kalau saya melarang padamu akan sesuatu hal, maka jauhilah itu. Dan jika kalau saya memerintah padamu semua akan suatu perkara, maka lakukanlah itu sekuat usahamu. Muttafaqun alaih. Adapun pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah sesuatu yang merupakan larangan maka sama sekali jangan dilakukan. Tetapi kalau berupa perintah, cobalah lakukan sedapat-dapatnya dan jangan putus asa untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Misalnya, sholat di waktu sakit tidak dapat dengan berdiri, lakukan dengan duduk. Tidak dapat dengan duduk, boleh dengan berbaring, dan pendek kata sedapat mungkin. Asal jangan ditinggalkan sekalipun, hanya dengan isyarat memejamkan mata serta membuka mata dalam melakukan sholat itu. Larangan banyak bertanya tanpa ada kepentingan yang diperlukan. Umat Nabi alaihi salam meminta pada beliau sebagaimana kata mereka yang diuraikan dalam Al-Quran, tampakkanlah pada kita Allah dengan terang-terangan. Bukankah ini permintaan yang melampaui batas dan tidak bermanfaat sedikit pun? Juga seperti umatnya Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran pula, mereka berkata, adakah Tuhan dapat menurunkan pada kita hidangan dari langit? Mereka menyangka bahwa Allah tidak kuasa melakukannya. Tetapi setelah dikabulkan permintaan mereka, tetap masih banyak yang ingkar dan kufur.
Bukankah ini keterlaluan yang luar biasa? Menyalahkan nabi-nabinya sendiri sehingga menyebabkan timbul bid'ah yang bermacam-macam dan lain-lain lagi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Surah Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surah At-Taghabun ayat 16. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis kali ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'amuhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Wanpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.